Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Saka adalah seorang suami yang sangat sayang kepada istrinya guys. Pada hari anniversary mereka, Saka membelikan istrinya sebuah baju yang sangat mahal. Ia pun meletakkan baju itu di lemari pakaian untuk diberikan pada istrinya saat makan malam. Saka pun pergi mandi untuk siap-siap merayakan Anniv dan ketika balik ke kamarnya, ia melihat kalau baju yang ingin ia berikan telah hilang tuh. Saka curiga kepada 3 pegawai yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Rizka ART-nya. Ia mengatakan, aku sama sekali nggak tahu kemana hilangnya baju itu pak. Saya dari tadi sedang membersihkan rumah ini seharian. Lagian kenapa aku harus bersikap tidak sopan dengan mengambil bajunya nyonya? Yang kedua ada Reni tukang kebunnya. Ia mengatakan, aku sama sekali nggak ngambil bajunya nyonya tuan. Aku seharian ini kan cuma membersihkan tanaman di kebun. Lagian untuk apa aku mengambil baju itu? Dan yang ketiga ada Sepri, kokinya. Ia bilang, aku sama sekali nggak tahu kalau Tuan membeli baju untuk Nyonya. Aku kan dari tadi pagi hanya memasak untuk acara Anniv Tuan dan Nyonya. Aku juga nggak akan berani mengambil baju itu Tuan. Setelah melihat para pekerja dan menanyai mereka, akhirnya Saka tahu siapa orang yang telah mengambil baju itu. Kalau menurut kamu, siapa ya orang yang telah mengambil baju tersebut? Aku langsung hitung mundur 5 detik untuk kalian jawab. Udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Reni guys. Coba aja kamu perhatiin bajunya, sama sekali nggak kotor dengan tanah kan? Padahal dia bilang kalau dari pagi membersihkan tanaman tuh. Hayo, kamu juga curiga nggak sama Reni? Coba dong kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pak Ahmad adalah seorang satpam yang ada di suatu komplek di daerah Bandung. Pada saat lagi jaga di posnya, terjadi hujan yang sangat deras guys. Setelah hujan reda, ia berniat untuk berpatroli mengelilingi komplek. Saat Pak Ahmad lagi keliling, ia selalu melihat ada 3 orang penghuni rumah yang keluar membawa tas yang besar dan penuh. Setelah bertemu mereka, ada tetangga yang lapor kalau ada rampok yang masuk ke komplek itu. Akhirnya Pak Ahmad mengejar 3 orang itu dan menanyai mereka semua di depan rumahnya. Orang pertama berkata, aku baru aja berkunjung ke rumah saudaraku pak. Aku membawa tas ini berisi pakaianku selama seminggu. Karena kakakku lagi sakit dan sekarang dia udah sembuh. Kalau bapak nggak percaya, tanya aja kakakku di dalam. Orang kedua mengatakan, ini rumah sepupuku pak. Kami baru aja pulang dari luar negeri kemarin. Jadi aku mau pulang sekarang. Tasku full berisi barang-barang dan oleh-oleh. Orang ketiga mengatakan, ini rumah pamanku pak. Aku udah seminggu menjaga rumah ini karena paman lagi dinas keluar pulau. Makanya aku tinggal di sini beberapa hari. Aku membawa tas ini untuk mengirimkannya ke pamanku di sana. Karena dia tadi menghubungiku kalau bajunya habis. Setelah mendengar alasan mereka dan melihat keadaan rumah, Pak Ahmad menangkap salah satunya. Kalau menurut kalian, siapakah yang ditangkap oleh Pak Ahmad? Langsung aja 5 detik dari sekarang. Udah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya orang yang ini guys. Kalau kamu perhatikan baik-baik, jejak kaki orang ini keluar dari jendela rumah, bukan dari pintu kayak orang-orang lainnya. Hayo, kamu jawabnya yang mana nih? Buat yang jawab benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat lagi malam bulan purnama, ada beberapa warga yang hilang di kota. Kabarnya hal ini disebabkan oleh adanya vampir yang menculik para warga. Nah, polisi udah mencari ke beberapa tempat namun nggak menghasilkan apa-apa. Kamu sebagai detektif mencurigai beberapa orang nih.
Sekarang di depan kamu ada 3 orang yang dicurigai sebagai vampirnya. Tapi dari ketiga orang ini mengelak dan memberikan alasan kalau mereka bukanlah vampir. Orang pertama mengatakan, "Aku bukan seorang vampir, Pak. Aku semalam keluar untuk mencari makan karena kompor di rumahku lagi rusak. Jadi mau gak mau aku harus beli pecel ayam deket rumahku, Pak." Orang kedua mengatakan, "Aku semalam keluar karena aku ingin menemui temanku, Pak. Aku punya janji dengannya dan kebetulan dia baru pulang malam-malam. Aku bukanlah vampir yang dibilang oleh orang-orang, Pak." Orang ketiga bilang, "Aku keluar malam ini karena lagi bersedih, Pak. Aku membutuhkan udara segar untuk merilekskan pikiranku yang lagi kacau. Aku mendapat telepon kalau sahabatku di kampung telah meninggal dan aku sekarang gak bisa ke sana. Jadi aku sangat sedih sampai sekarang." Setelah menemui para tersangka dan melihat mereka, akhirnya kamu pasti mengetahui siapa vampir itu. Menurut kamu siapa ya vampirnya? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Udah tahu belum guys siapa vampirnya? Jadi vampirnya adalah dia tuh. Coba aja deh kamu perhatikan giginya. Seperti vampir banget ya. Dan dia juga memiliki gigi taring seperti serigala. Hayo, kamu juga curiga nggak sama orang ini dari awal? Coba dong tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Teka-teki keempat. Bayu adalah seorang manajer di sebuah kafe yang terkenal di sebuah kota guys. Saat kafenya belum buka dan para pekerja lagi siap-siap, mereka mendengar suara teriakan dari arah toilet. Dan ternyata suara itu dari Susan, dan ada juga Bayu yang mati dengan luka tusuk di dadanya. Kemudian polisi pun datang dan menginterogasi beberapa karyawan yang dicurigai melakukan pembunuhan itu. Yang pertama ada Susan kasirnya. Ia berkata, "Aku bukan pembunuh dari Pak Bayu, Pak. Saat itu aku lagi ingin buang air kecil. Tapi pas aku masuk, aku melihat ada Pak Bayu tergeletak dengan luka tusuk di dadanya. Sontak aku pun langsung teriak karena ketakutan." Yang kedua ada Sofyan kokinya. Ia mengatakan, "Aku nggak tahu soal pembunuhan ini, Pak. Saat itu aku lagi membersihkan gudang daging karena hari ini bakal ada pengiriman daging ke sini. Tega sekali ya yang membunuh Pak Bayu, padahal dia sangat baik kepadaku." Yang ketiga ada Siska pelayannya. "Pada saat kejadian aku lagi mengantarkan makanan ke pelanggan, Pak. Ini noda dari kuah makanan. Aku ketumpahan karena aku kaget mendengar teriakannya Susan." Setelah melihat para tersangka dan mendengar alasannya, polisi pun langsung tahu siapa pelaku di balik terbunuhnya Pak Bayu. Kalau menurut teman-teman, siapa ya pelakunya? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Udah tahu belum siapa yang telah membunuh Pak Bayu? Jadi jawabannya adalah Siska guys. Orang restorannya aja belum buka, kok dia udah melayani pelanggan ya? Terus itu juga pastinya noda darah dari Pak Bayu yang mengenai tubuhnya. Kalian jawabnya siapa nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki kelima. Teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang pekerja yang salah satunya adalah seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!